Ini pasti rekan-rekan sudah tahu gitu ya, sedikit banyak pasti sudah belajar, sudah sering dengar kata soft selling. Nah, hari ini kita mau coba bahas sebenarnya apa sih soft selling dan caranya tuh gimana gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini tiga aja, rekan-rekan sekalian, karena saya juga pengen rekan-rekan ini apa namanya nanti praktek gitu ya, gimana cara membuat soft selling gitu. Oke, jadi yang akan kita bahas itu yang pertama kesalahan ketika jualan. Apa aja nih kita, kalau pas jualan tuh yang biasanya nggak kesalahan yang biasa sering kita pakai apa. Terus yang kedua soft selling tuh apa sih? Dan yang ketiga tuh cara melakukan soft selling, rekan-rekan sekalian. Nah, setelah ini saya mau minta rekan-rekan boleh di open mic ya. Saya mau minta pendapatnya rekan-rekan nih di slide selanjutnya. Oke. Sudah siap rekan-rekan sekalian? Ini saya mau minta pendapatnya rekan-rekan. Oke, saya minta pendapatnya ya rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan misalnya ngeliat IG terus ngeliat kayak gini nih rekan-rekan sekalian. Kalau ini rekan-rekan ngeliat ini berarti dia lagi ngapain? Jualan. Lagi jualan ya, nawarin produk gitu rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah contoh hard selling rekan-rekan sekalian. Nah, yang kedua ini juga nih dia tips sembunyikan perut buncit dengan fashion items. Nah, dari kedua ini rekan-rekan akan lebih tertarik yang mana sih? Ini atau ini? Yang kedua, Yang kedua, Yang kedua, kenapa yang kedua nih? ya lebih lebih rapi menarik gitu. tampilannya, rapi. Nah, rapi ya tampilannya ya. Eh, Tampilannya rapi, oke. Selain itu ada kenapa yang kedua? Kelihatan Lebih gitu kalau lebih teratur. dipakein di Filter ya. badan itu kelihatan jelas gimana Hmm, gitu. oke. Lebih Kalau lebih rapi. saya boleh tanya nggak, ada nggak yang melihat kenapa tertariknya karena dari judulnya, tips sembunyikan perut buncit dengan fashion items ketimbang yang ini. Ada yang terfokusnya tuh ke sini nih, rekan-rekan sekalian. Tips sembunyikan perut buncit gitu. Oke, sorry ya rekan-rekan, ini kita 10 menit lagi nanti mohon join lagi ya. Ini mohon maaf banget karena saya juga nggak tahu nih kenapa basic lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, tahu nggak bedanya antara dua ini, rekan-rekan sekalian? Bedanya ini ya dan yang ini. Ada yang tahu bedanya? Kurang Yang terlalu di tahu. Satunya yang kurang terlihat rapi aja aja sih. kurang rapi. Oke. Nah, Diletakin gitu dong. digelesakin ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan sekalian, kalau dari kacamata orang kebanyakan rekan-rekan sekalian, bedanya antara ini dan ini adalah yang ini dia langsung jualan direct. Jadi secara langsung dia ya emang pengen menjual baju-baju ini gitu ya. Jadi apa keterangannya ada di caption. Nah, ini yang disebut dengan hard selling, rekan-rekan. Jadi hard selling tuh ya rekan-rekan kasar gini. Oh, nih saya punya produk, kamu mau beli nggak? Gitu. Ini hard selling. Dan hard selling ini di zaman sekarang ini banyak orang yang menghindari untuk apa ya, ditawarin rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan pernah masuk ke mall nggak? Terus tahu-tahu ditawarin, boleh Bu bajunya gitu. Ada suka gitu nggak? Kalau masuk ke mall atau ke pasar, boleh Bu bajunya gitu-gitu. Iya sering mas. Tertarik nggak Bu? Kalau karena nggak perlu ya nggak tertarik. Nah, karena nggak perlu nggak tertarik. Nah, maka dari itu di saat ini rekan-rekan cara jualan tuh udah kebanyakan tuh udah nggak hard selling lagi ya rekan-rekan sekalian. Jadi cara jualan sekarang ini ada namanya soft selling. Apa sih soft selling maksudnya? Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mengira nggak kalau akun ini tuh jualan baju sebenarnya?
Kalau Bu Heni gimana Bu? Menurut Bu Heni ini akun jualan baju bukan Bu? Kalau dari kayak gini, dari ininya ya, dari kontennya. Ya. Ya, sebenarnya dia jualan ya Mas ya. Ya, Ada maksud tersembunyi. betul. Jadi gini, rekan-rekan, tadi di hard selling ini yang sekarang nih udah mulai ketinggalan sih sebenarnya hard selling. Jadi orang tuh kebanyakan nggak mau dia ditawarin sebuah produk. Tapi rekan-rekan sekalian, kebanyakan orang kalau dia dikasih saran gitu ya, kan zaman sekarang banyak orang yang bisa dibilang punya masalah-masalah, apalagi wanita ya dengan masalah penampilan gitu. Nah ini pasti banyak wanita yang senang sama konten ini. Kenapa? Karena berguna buat mereka. Tips sembunyikan perut buncit dengan fashion items. Nah kebanyakan ini mungkin kebanyakan orang pun nggak mengira kalau ini adalah akun jualan. Kenapa? Karena dia di sini ada ini nggak rekan-rekan sekalian. Di sini ada unsur jualannya nggak? Mulai dari kata-kata dan seterusnya, ada harga, ada nggak di sini nih? Sebenarnya enggak sih. Nggak ada ya. Nah, ini yang dikatakan soft selling, rekan-rekan sekalian. Jadi, soft selling ini tidak mengandung unsur kata-kata, tidak mengandung unsur jualan. Dalam artian, harganya nggak ada, penawaran produknya nggak ada, gitu ya. Penawaran produk dalam arti, yuk beli ini dan ini dan ini, gitu ya. Bedain sama yang ini. Oke, ready stock. Oke, kalau ready stock, siap kirim, ini kata-kata ini ya, kata-kata jualan ya, rekan-rekan sekalian. Terus ini itunya, apa info dan order, price. Ini semua kata-kata jualan gitu ya. Suaranya kedengeran? Halo, suaranya kedengeran nggak? Bu Junita, mati Kedengaran, apanya? Mas. Kedengeran ya? Mati kenapa Bu? Sorry. Nggak ya, kedengeran ya? Aman ya suaranya? Nah, ini rekan-rekan ready stock, siap kirim, price atau harga, info dan order, ini adalah semua kata-kata yang kental banget dengan unsur jualan. Dan ini di zaman sekarang kalau nggak orang yang nggak butuh-butuh banget, kebanyakan skip nih ngelihat postingan gini. Tapi ini sebenarnya dia jualan, cuman dia tidak mencantumkan kata-kata yang dengan unsur jualan di sini, rekan-rekan. Tapi dia ngasih solusi, dia ngasih informasi, ngasih tips untuk orang-orang yang terkendala dengan terkendala dengan pakaian gitu, rekan-rekan sekalian. Gitu. Dia kasih tips dulu. Tapi sebenarnya rekan-rekan sekalian, ini dia jualan loh, rekan-rekan sekalian. Baju-baju yang ada di sini ini adalah baju-baju jualannya dia. Gitu. Jadi rekan-rekan sampai sini sudah kebayang nggak soft selling tuh kayak gimana? Sebelum kita lanjut lagi nanti ya. Udah ngerti, Mas. Gimana Bu, kalau menurut Bu Teli soft selling nih? Ya bagus juga gitu, jadi nggak kentara banget gitu menjualan. Iya, Yang betul perlu ya. juga sih harus belajar Betul. trik-triknya. Gitu. Oke, Bu Teli pernah nggak lihat tukang pisau? Dia tuh demonstrasiin pisaunya. Bu, ini caranya gini. Di pasar tuh. Pernah nggak ibu-ibu yang lain atau ibu-ibu yang lain atau Pak Arif yang lain pernah lihat nggak tukang pisau mendemonstrasikan ininya, cara menggunakannya? Iya, sering. Ya. Nah itu menurut saya itu adalah salah satu contoh soft selling, walaupun di akhir dia tetap nawarin ya. Tapi proses dia motong-motong, proses dia menggunakan alat-alat pemotongnya, entah itu pisau atau parutan dan lain sebagainya, itu soft selling rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena dia nggak menawarkan produk, dia mendemonstrasikan produknya, kegunaan produknya apa gitu. Itu yang dinamakan soft selling gitu. Jadi tidak ada unsur kata-kata jualan. Ya tadi harga, terus kalau mau order di mana gitu, itu nggak ada gitu. Jadi soft selling adalah lebih menjual ke
menjual solusi rekan-rekan sekalian. Gitu. Sampai sini bisa dipahami soft selling? Udah, Mas. Udah ya, gitu. Ada yang pernah tertarik nggak? Ada yang pernah ini nggak punya pengalaman dari konten gini, akhirnya beli? Ada nggak nih rekan-rekan sekalian? Pengalaman dalam arti ada konten yang informatif nih atau tips yang berguna. Terus teman-teman kepoin nih akunnya, ternyata dia jualan dan akhirnya teman-teman beli. Ada yang pernah nggak punya pengalaman gitu? Ini sebelum kita lanjut ya. Ada rekan-rekan? Boleh ya di-sharing pengalamannya. Oke, kalau saya sendiri, saya pernah sepatu ya, ini masalah sepatu. Jadi saya lihat postingan cara bersihin tali sepatu warna putih yang cepat gitu. Nah ini saya lihat di Reels gitu, cara bersihin tali sepatu, dia ngasih tahu caranya. Dia nggak jual, dia nggak ngasih produk di situ, tapi dia ngasih tahu cara bersihin tali sepatu warna putih yang cepat. Lalu habis itu saya lihat akunnya, ternyata dia jualan sepatu dan akhirnya saya beli sepatunya dia gitu. Karena kalau saya lihat harganya lumayan, modelnya bagus, ya udah saya beli gitu. Berawal dari saya ngelihat cara dia membersihkan sepatu. Nah, itu contoh soft selling yang berhasil, rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan buka Instagram, terus langsung posting foto produk dan beserta harganya, lalu langsung ke penawaran harga gitu ya. Maksudnya, ayo beli gitu ya, segala macam kayak tadi ya, contohnya. Penawaran harga, ready stock gitu, harganya 55.000. Kalau mau order WA ke sini. Itu kalau langsung gitu ya. Kurang lebih kayak gini ya. Gambarannya, visualnya. Kalau teman-teman langsung kayak gini dan dan ini di Instagram ya, karena sekalian kemungkinan besar teman-teman akan ke skip ya. Persentasenya orang akan banyak ke skip, apalagi rekan-rekan nih akunnya masih sedikit, dalam artian followersnya masih dikit. Kepercayaan orang itu kadang kalau memang mau beli di Instagram, lihat lagi dari followers dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman kalau di Instagram teman-teman langsung posting foto produk, langsung ke penawaran harga, terus juga fokus dengan pengenalan produk dalam arti, oh ini saya punya madu nih, fungsinya ABC gitu ya. Terus madu saya bagus gitu ya, langsung dari madu asli nih, kental dan sebagainya. Itu kan teman-teman menawarkan produk teman-teman gitu ya, walaupun yang dipresentasikan adalah keunggulan-keunggulan produk. Tapi kalau di Instagram, kalau di sosial media, rekan-rekan sekalian, kemungkinan besar ini mereka akan skip, rekan-rekan sekalian. Yang nggak skip siapa? Yang nggak skip kemungkinan orang-orang yang memang lagi sakit, memang lagi butuh madu dan lain sebagainya. Tapi rekan-rekan sekalian, kalau orang-orang yang cuma buka Instagram iseng-iseng, ini ngelihat iklan kayak gini, order SMS WA, ini kelihatan nggak? Yang spray kelihatan ya? Atau yang madu, jual madu lebah, menerima pesanan hubungi 0823. Ini teman-teman posting nih di Instagram. Kemungkinan besar orang-orang akan skip. Kenapa? Rekan-rekan sekalian, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa rekan-rekan kalau ke Instagram langsung ngasih produk gitu ya, jual madu gitu. Kemungkinan besar orang-orang akan skip. Ini di Instagram, Facebook, atau sosial media lain. Oke, saya challenge teman-teman nih. Ada yang tahu nggak kenapa kemungkinan orang akan skip? Skip tuh dalam arti ya udah dilewatin aja. Atau mentok-mentoknya cuma di like doang. Ada yang tahu? Saya mau challenge teman-teman nih. Yuk. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau menurut Bu Kristeli atau Bu Heni, kenapa nih? Karena kan sosial media buat hiburan ya Mas ya. Nah, Bu Heni, kayaknya Bu Heni sering buka Instagram ya. Jadi bosan gitu kalau lihat jualan-jualan gitu kan. Mungkin gitu. Benar banget Bu Heni. Jadi, rekan sekalian, kenapa kemungkinan besar kalau teman-teman
bikin kayak gini nih, jual madu lebah, menerima pesanan. Ini kemungkinan besar di skip karena tujuan orang buka sosmed yang pertama cari hiburan. Benar apa benar, rekan-rekan? Siapa yang nggak setuju buka sosmed nggak cari hiburan? Siapa yang nggak setuju dengan kalimat ini? Atau nggak pernah mengalami? Ya, tiap orang buka sosmed, salah satunya tujuannya adalah nyari hiburan. Ya, teman-teman kalau buka sosmed suka lihat video-video lucu nggak? Kucing-kucing atau video-video lucu lainnya. Suka lihat? Suka, Mas. Sering ya. Nah, ini adalah tujuan orang buka sosmed. Salah satunya ya udah, gue buka sosmed mau nyari hiburan. Yang kedua, orang buka sosmed cari informasi gitu ya. Oh, gimana sih nih? Ada nggak nih apa namanya yang buka vaksin booster, yang penyedia vaksin booster biasanya bukannya Instagram, atau mau cari informasi tentang kegunaan apa kalau ada misalnya kalau sakit apa gitu ya, terus harus gimana, biasanya ke sosial media juga atau yang lainnya, informasi lain kayak berita, terus juga informasi apa lagi ya, saya biasa di sosmed. Kalau saya biasanya sepak bola, kalau ibu-ibu biasanya mungkin resep-resep makanan, iya nggak Bu? Suka nyari di sosmed nggak nih resep-resep makanan? Iya, Mas. Iya ya. Bu Teli Oh, soal makanan mah banyak kan di YouTube sebenarnya, YouTube bukan di ya. sosmed. Kalau Ya, Pak kalau Arif di kalau misalnya sosmed, nyari-nyari barang yang hmm, agak susah dicari, kayak saya nyari sesuatu barang, saya nyari barang kan saya di komunitasnya saksofon hmm, musik ya, itu saya ada di komunitasnya situ di Facebook gitu loh. betul betul. Nah Oh, itu komunitas ya. kalau misalnya cuma nyari-nyari biasa susah dapetnya, jadi Betul, jadi di komunitas. betul. Iya, Itu salah satu iya. kegunaan sosmed ya. Gitu. Ya itu, jadi kita nyari Betul. di komunitasnya kan di Facebook ada komunitas apa, komunitas apa itu ya itu dicari di situ dan. Nah Betul. karena bingung nyarinya, kalau nyari barangnya juga dia ada posting di Instagram. Nah Hmm, saya lihat di Instagramnya, jadi lebih gampang lihatnya daripada Facebook gitu istilahnya. betul. Ya, Ya, gitu. Berarti terjawab ya salah satu tujuan lainnya orang buka sosmed untuk cari informasi. Dan itu teman-teman ngalamin sendiri. Dan yang terakhir teman-teman, tujuan orang buka sosmed mempelajari sesuatu. Teman-teman kalau saya sendiri belajar Instagram ya lewat buka Instagram, saya ngelihat postingannya Victoria Wong, saya lihat Nico Julius, saya juga lihat konten ibu bikin konten ya. Itu IG yang lumayan bagus juga gitu. Pasti di sini teman-teman juga ada yang mau mempelajari sesuatu, bukannya sosmed. Jadi kenapa teman-teman kalau postingan gini kemungkinan besar ke skip karena beda tujuan sama orang yang pengen buka sosmed gitu teman-teman sekalian. Jadi orang ke sosmed itu untuk kalau orang ke buka sosmed untuk cari produk itu persentasenya dikit banget rekan-rekan sekalian. Itu nggak sebesar biasanya kalau nyari produk kemana? Ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada ya pasti ibu-ibu tuh sering banget ke sana, bukan ke sosmed kan gitu. Karena di sosmed lebih banyak persentasenya teman-teman cari hiburan, cari informasi, mempelajari sesuatu. Oke, ini saya kasih alasannya dulu nih. Cari hiburan, cari informasi, mempelajari sesuatu. Sekarang saya tanya, kalau kayak gini kita bisa nggak jualan di sosmed, teman-teman? Yuk, bisa nggak nih kalau kayak gini jualan di sosmed? Bisa, Mas. Bisa ya, bisa, betul. Caranya gimana untuk bisa jualan di sosmed? Caranya bukan dengan langsung posting kayak gini, jual madu lebah, menerima pesanan. Oke, itu hard selling ya. Caranya adalah kalau mau jualan lewat sosial media, buat orang tertarik dengan akun sosial media kamu. Caranya dengan melakukan soft selling, rekan-rekan sekalian. Gitu. Sampai sini bisa dipahami belum? Bisa ya. Gimana caranya bikin orang tertarik sama akun sosial media kita nih?
Yo, ini pertanyaan ya. Gimana caranya buat orang tertarik dengan akun sosial media kita? Ada yang mau jawab? Rajin posting, Mas. Rajin posting, oke. Posting apa tuh, Mau Airin? Tips-tips, terus sharing. Biasa orang tuh nggak tahu nih. Kalau saya lebih seneng lihat orang sharing, misal dia pernah pakai apa, terus bermanfaat buat dia, terus dia sharing kayak gitu. Apa namanya? Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Contoh kayak kemarin tuh lihat orang sharing pakai penyedot debu tuh, Mas, yang otomatis kayak gitu. Oh, iya. Ada yang dia udah pakai tuh, dia punya beberapa tipe. Ada yang masih dipegang, ada yang udah otomatis jalan sendiri kayak gitu. Dia jelasin kelebihannya apa, kekurangannya apa kayak gitu. Nah, dari situ kan maksudnya kita yang ngandingin sendiri, kita yang nentuin sendiri kita mau yang mana sesuai kebutuhan kita kayak gitu. Betul. Ya, jadi langsung demonstrasi produknya gitu ya, Mbak Airin. Iya, lebih ke situ. Sama kayak mungkin dia lebih ke cerita gitu ya, Mas. Kayak storytelling gitu. Dia cerita awalnya tuh misal gara-gara pandemi, dia harus nggak pakai ART, dia ribet, punya anak kecil. Alurnya kan kayak gitu tuh. Makanya dia butuh alat yang bisa ngebantu dia buat mempermudah kerjaan dia. Terus dia ternyata sempat survei gitu ceritanya, dia survei beberapa alat rumah tangga ini gitu gitulah, Mas. Oke. Ya, I see. Berarti yang ditonjolkan sama dia Memairin adalah kemungkinan orang yang punya kendala yang sama ya, nggak ada ART. Banyak nggak orang yang punya kendala seperti itu? Belakangan harusnya mulai banyak ya, karena mungkin menghindari kontak dengan luar rumah. Betul, gitu. Betul, saya yakin banyak. Nah, itu adalah konsep soft selling-nya dia. Dia melihat dari sisi kendala banyak orang gimana nih. Nah, gue kasih solusi dengan ada alatnya. Nah, itu soft selling, rekan-rekan sekalian. Jadi gimana caranya bikin cara jualan lewat sosial media kita? Caranya bikin orang tertarik dengan akun kita. Caranya untuk biar orang tertarik dengan akun kita gimana? Balik lagi ke tujuan orang buka sosmed, teman-teman sekalian. Nyari hiburan, nyari informasi, mempelajari sesuatu. Cari hiburan, cari informasi, mempelajari sesuatu. Jadi gimana caranya orang tertarik? Ya udah, kita kasih hiburan ke orang-orang di sosial media. Dengan apa? Banyak. Salah satunya kucing. Siapa kucing atau anjing jadi makhluk yang paling disukai di seluruh dunia, paling banyak disukai? Setuju nggak? Kucing atau anjing? Ya, benar nggak? Ya, itu bisa jadi untuk memberikan hiburan ke orang-orang gitu. Saya sendiri lihat konten-konten YPLI kalau soal kucing, saya tertarik. Kenapa? Karena saya pecinta kucing gitu. Lalu cari informasi, teman-teman kasih tips caranya, tips untuk diet gitu misalnya, atau makanan untuk diet apa aja. Ini orang akan tertarik asalkan kita konsisten postingnya, rekan-rekan sekalian. Atau mempelajari sesuatu, misalnya teman-teman punya keahlian dalam bidang apa nih? Misalkan Dok Aswin punya keahlian dalam bidang dokter hewan gitu ya. Cara menghandle hewan kalau gini-gini. Dok Aswin bikin di Instagramnya. Cara kalau kucing gini, cara kalau anjing ini harus diapain gitu, Dok. Itu soft selling-nya Dok Aswin. Gitu ya. Nanti kalau itu produknya berarti kemungkinan Dok Aswin produknya adalah produk-produk pet shop ataupun yang lain gitu ya, yang terkait dengan pet atau binatang peliharaan gitu. Jadi caranya bikin orang tertarik dengan akun kita, ya udah kita kasih apa yang menjadi yang mereka cari. Kita kasih hiburan, kita kasih informasi, kita kasih mereka kesempatan untuk belajar gitu, rekan-rekan sekalian. Nah, 3 hal ini yang harusnya jadi konten kita untuk melakukan soft selling, rekan-rekan sekalian. Nah, gimana contohnya?
Di sini, halo ibu-ibu, di sini ada yang lagi mau diet nggak? Ibu-ibu ada yang lagi mau diet atau bapak-bapak di sini? Ada yang lagi program diet? Atau anaknya yang lagi program diet? Pasti ada, Mas. Ada. Dok Cuma Asin nggak siapanya, bilang Dok? aja. Oh, nggak bilang. Ya, ya, ya. Nah, ini ya, misal ini contoh aja ya. Di sosial media banyak banget orang yang lagi program diet. Contohnya, ini contoh soft selling, mungkin teman-teman juga masih ingat ya. Jadi kita kasih resep makanan enak buat diet kamu, rekan-rekan sekalian. Ya, kenapa? Karena orang diet juga pengen makanan yang enak sebenarnya ya, tapi dia mungkin nggak tahu resepnya apa, makanannya apa. Makanya kita kasih informasi di sini. Ya, bentuknya informasi. Oke. Mau tetap makan enak tapi bisa sekalian diet. Nah, ini ada chicken stick. Ini kita kasih juga cara masaknya, ada stick tempe. Kita kasih bahan dan cara masaknya. Lalu ada ramen diet ya. Terus ada cream soup gitu ya. Jadi ini kita kasih informasi ke orang-orang yang pengen diet, ternyata diet tuh bisa loh pakai makanan enak gitu ya. Dan kita kasih informasi gitu. Soft sellingnya di mana, rekan-rekan? Nah, ini adalah soft sellingnya. Jadi di akhir kita hit ke produk kita. Nah, buat bantu proses dietku, aku pakai Trimi 2-nya HDI, teman-teman. Nah, di sini saya mau tanya ke rekan-rekan, adakah di sini kata-kata penawaran, kata-kata jualan, ada nggak di sini, rekan-rekan sekalian? Promo, segera beli, hubungi, gitu. Ada nggak, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada ya. Order, gitu. Ada nggak? Nggak ada sih, Mas. Nggak ada Cuman, ya. cuman kelihatan sih kalau mempromo Trimi gitu. Betul. Jadi ini hanya sekedar saran ya. Jadi teman-teman Iya. sekalian, di sini eh, konsepnya adalah target kita adalah orang-orang yang lagi diet. Orang-orang yang lagi diet sebenarnya juga pengen makanan enak. Nah, di sini kita kasih informasi tentang makanan enak tadi ya. Stik tempe, ramen diet gitu ya, cream soup. Nah, soft sellingnya kita tetap jualan di sini tapi di akhir ya, rekan-rekan. Ya, jadi kita hanya memberikan sebatas saran, teman-teman sekalian. Jadi soft selling itu nggak yang, oh, aku juga punya nih produk Trimi, bagus loh buat ini, apa namanya, buat ini dia sampai dikasih tahu cara kerjanya Trimi. It's okay, cuman nggak di sini ya, teman-teman sekalian. Itu di proses selanjutnya. Kalau ada orang yang udah follow up ke teman-teman, itu Trimi gimana sih, baru teman-teman jelasin secara personal. Tapi kalau di postingan, ini seharusnya rekan-rekan just sugesti, hanya bagian dari saran pemecahan masalahnya si customer gitu. Makanya di sini saya kasih, nah buat bantu proses dietku, aku pakai Trimi 2-nya HDI teman-teman gitu ya. Jadi ini ya udah, saya cuma ngasih tahu kalau saya pakai Trimi buat bantu proses diet. Saya nggak menyuruh orang yang baca ini juga pakai. Tuh. Jadi soft sellingnya di sini ya, teman-teman sekalian. Dikaitkan dengan produk yang teman-teman jual. Gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak dari contoh ini? Iya, Mas. Bisa ya? Yes. Oke. Sekarang saya mau challenge teman-teman gitu ya. Misalkan produknya yang paling gampang madu, Clover Honey. Kira-kira apa namanya, konten soft selling yang mau teman-teman buat apa nih? Kalau Trimi kan saya kontennya oke. Trimi kan terkait dengan diet, makanya saya kasih resep makanan enak buat diet. Nah, kalau teman-teman apa nih kalau produknya Clover Honey? Yuk, challenge nih. Yang angkat tangan boleh. Open mic ya, rekan-rekan sekalian. Ini kan saya produknya Trimi ya. Kalau produknya Clover Honey, kira-kira kontennya apa nih yang cocok? Ayo, rekan-rekan sekalian.
Bu Desi boleh, Bu Kristeli boleh, Bu Farah, Bu Kenny, Mom Airin, Mom Dwi, Pak Rusito, Pak Arif. Ayo siapa nih yang mau produknya Clever Honey ya? Tadi Mom Airin kayaknya udah open mic. Mau coba Mom Airin? Atau yang lain boleh? Produknya Clever Honey. Nah, kontennya apa nih kira-kira? Konten soft selling-nya. Saya balikin ke sini nih. Oke, buat referensi teman-teman. Kira-kira apa nih kontennya kalau produknya Clever Honey? Clever Honey. Ya, teman-teman kaitkan dengan Mas, situ. Ya, boleh Bang Erin. mungkin kayak yang cara ngetes madu ya, asli Ya, atau enggak, kayak gitu. betul. Oke, lanjut Bang Erin gimana? Kenapa cara ngetes madu Bang Erin? Soalnya kan produk madu itu sekarang banyak banget. Kita kan pastinya mau menonjolkan kita punya produk gitu ya. Dan produk kita itu keunggulannya adalah madu alami gitu kan. Ntar ketika dia dicampur sama air, dia akan membentuk sarang-sarang seperti sarang lebah yang asli kayak gitu. Gitu Mas. Ya, Mom Airin, benar banget ya. Jadi kalau produknya Clever Honey, kita bisa kasih kita kasih informasi gimana bedain madu asli dengan madu yang dicampur ya. Caranya gimana teman-teman sekalian? Caranya gimana nih? Bedain madu asli sama madu yang dicampur. Pas harusnya udah tahu ya sebagai enterpriser. Ada ini Clever Honey. Gimana? Yuk, open mic aja. Mau airin lagi boleh, yang lain juga boleh. Caranya gimana? Ini saya mau kasih benang merah. Ayo, ada yang tahu cara bedain madu asli dengan yang dicampur? Caranya gimana sih? Yang tadi dibilang sama Mam Airin, yang diaduk di air. Diaduk di air, oke. Benar ya, itu caranya ya, oke. Nah, soft sellingnya gimana? Teman-teman bisa bikin video, teman-teman ya udah taruh aja Clever Honey-nya di video gitu. Contoh untuk membuktikan madu asli apa enggak, teman-teman taruh Clever Honey gitu ya. Terus pakai Clever Honey untuk sebagai sampel. Lalu kan kelihatan tuh pasti nanti akan kelihatan heksagonnya kan setelah diputar. Udah itu soft selling. Jadi teman-teman nggak perlu lagi memberitahu bahwa Clever Honey ini madu asli, tapi teman-teman cukup masukin ke videonya, liatin Clever Honey-nya bahwa teman-teman pakai Clever Honey dan ternyata benar Clever Honey ini adalah madu asli. Jadi teman-teman nggak perlu lagi, nah benar kan teman-teman ini Clever Honey pakai madu asli, itu nggak perlu lagi ya, karena orang udah oh itu madunya Clever Honey dan ini asli. Orang akan menyimpulkan sendiri bahwa madu Clever Honey adalah madu asli. Nggak perlu lagi kalimat menjelaskan oh, Clever Honey ini madu asli loh, gitu. Sampai sini bisa kalau terlihat bikin, gambarannya? Mas, itu kan tadi bikin videonya hanya Clever Honey. Bisa nggak kalau dibandingin sama madu yang lain, cuman nggak sebutin madu apa gitu. Boleh bikin banget, videonya, boleh. perbandingannya. Betul, boleh banget. Jadi, tapi kalau bisa madu lain, mereknya dicopot dulu ya, karena salah satu etika kita berjualan adalah nggak boleh jelekin produk lain gitu. Nggak apa-apa. Jadi madu labelnya dicopot, yang Clever Honey jangan Bu. Nanti ini nggak jadi soft selling nanti. Bisa. Jadi oh ini kelihatan yang ini madu buatan, madu campuran, ini madu asli gitu. Gitu Bu. Dengan catatan sebelum di videoin Bu Kristeli ini make sure dulu ini beneran madu buat campuran apa enggak. Kalau hasilnya sama ya nggak jadi soft selling dong. Gitu Bu. Oke, sampai sini bisa dipahami gimana cara soft selling rekan-rekan sekalian?
kasih ininya dong, reactionnya. Saya kayak yang lagi di live IG ya. Boleh kasih reactionnya. Jadi saya biar tahu nih teman-teman udah paham belum nih tentang soft selling gitu. Nih baru mau Dwi nih, yang lain gimana? Sudah paham tentang soft selling? Yang mau saya tanyakan endingnya. Misalnya, kita kan kayak jualan nih. Kita ibaratnya kan ngomongnya kayak jualan. Cuma nunjukin doang. Saya konsumsi ini loh, buat saya ini kan. Tadi kan seperti itu kan. Nah, jatuhnya di kritik dan saran, kalau ada peminat baru kita ketik lah, japri kita. Kita nggak usah harus ketik. KWA sini nggak perlu kan berarti kan? Oke. Benar nggak? Nah, oke. Itu kayak kalau misalnya kita misalnya mesti harus japri ke sini, misalnya kalau yang berminat ke sini, berarti kan otomatis orang karena ngomongnya kasih lalu jualan. Nah, jadi gitu kan, ibaratnya gitu. Berarti di DM ya, di saran. Kalau ada yang berminat baru kita ngetik. Kalau ada yang berminat baru kita suruh japri gitu ya. Bagaimana sih? Gitu. Nah, tetap kita kasih WA ke dia, apa dia kita minta WA-nya mereka, bagaimana? Ujungnya ya, Pak Arif ya. Ini kan udah nih, kita udah kasih cream soup segala macam. Ujungnya kan, Trimi. Gimana caranya dia Gimana caranya dia bisa beli produk Trimi dari kita, gitu kan Pak Arif ya? Gitu ya Pak Arif ya. Ya, tapi jatuhnya kan kita kan ngomongnya kan kita cuman ini salah satu kita konsumsi ini, ya dong. Logikanya kita nggak kayak jualan. Logikanya sama kayak ibaratnya sama kayak orang di endorse itu kan dia ngomongnya di botol. Dia ngomong teh botol itu dibeli sama dia, nggak mungkin kan? Jadi dia cuma di endorse bahwa teh botol ini bagus gitu, berarti gitu kan? Karena dia di endorse, benar kan? Nah, kita nge-endorse kita punya produk HD, sebenarnya kita nggak dibayar, tapi kita nge-endorse sebenarnya. Tapi jatuhnya, nah belakangan endingnya bagaimana supaya kesannya kita kesannya nggak jadi jualan. Oke. Kalau misalnya kota kemana, lanjutannya itu yang nggak susah Pak, lanjutannya yang gitu. Oke, lanjutan Pak Arif ya. Oke. Lanjutannya adalah ini, Pak Arif kalau ngelihat ada akun yang Pak Arif suka dan dia sering posting yang Pak Arif suka gitu ya. Maksudnya ada satu akun nih, misalkan akun apa, dia posting nih, setiap postingannya dia itu Pak Arif suka semua. Nah, kira-kira Pak Arif akan mengunjungi profilnya nggak Pak Arif? Dia berarti kita ke bagian kritik dan saran nih. Dari kritik dan saran bagaimana? Oke, kan gini. Kita kan misalnya ada kritik dan saran, apa dia DM ke kita, apa dianya di kolom komen, bagaimana? Oke. Jadi salah satu caranya adalah kita harus konsisten posting konten-konten yang disukai banyak orang. Balik lagi ya, konten apa? Oke, konten hiburan, konten informasi, konten pembelajaran. Ya, kalau orang udah suka, kemungkinan mereka akan visit ke profil kita, rekan-rekan sekalian. Nah, di profil itu, unsur-unsur jualan itu kita tambahin di profil kita, rekan-rekan sekalian. Gitu. Jadi gimana? Bicara dia ke Linktree aja ya. Kita masukin Linktree itu ya. Jadi Linktree ya. Betul. Nah, Linktree kita ya. Jadi gimana caranya? Tetap ada hard selling-nya, teman-teman sekalian. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, di profil kita tetap ada hard selling-nya 20%. Hard selling apa? Teman-teman manfaatin di story sosial media rekan-rekan untuk hard selling. Di story terus teman-teman bikin highlight produk HDI. Ya, jadi itu tadi Pak Arif bilang ya udah kita konsisten aja postingan yang memang dibutuhin orang ya, postingan hiburan, informasi atau pembelajaran. Nah, caranya biar orang bisa nyangkut nih beli produk kita, caranya adalah di profil kita harus juga ada hard selling. Nah, hard selling ini sarannya adalah masuknya ke story dan ke highlight, teman-teman sekalian. Oke.
Oke, siap rekan-rekan sekalian. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke gimana sih langkahnya melakukan soft selling. Tadi ya, yang pertama tentukan target customer. Teman-teman harus punya target customer. Untuk apa? Untuk menentukan jenis konten yang teman-teman mau sharing ke di sosial media ya. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang, kalau target kita ibu-ibu tapi kita sharingnya tentang anak-anak, nggak nyambung, nggak akan tertarik juga orang gitu. Lalu yang kedua, pilih produk yang akan dibuat soft selling gitu ya teman-teman. Ini untuk tiap konten ya teman-teman sekalian. Misalnya kayak tadi yang saya bilang, Bu Kristeli pengen targetnya adalah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu. Nah, kontennya tentang jalan kaki. Nah, Bu Teli, kalau jalan kaki itu biasanya produk yang bisa tentang jalan kaki, produk yang bisa disambungin apa, Bu? Iya. Oh, Yang buat asam urat, benar nggak, Bu? asam urat. Ada nggak sih, Bu? Kalau nggak salah ada deh, enzim mineras ya? Atau apa? Polenergi, bisa ya? Nah, teman-teman yang lain? Polenergi sama madu. Polenergi sama madu, bisa gitu. Jadi nanti di akhir, setelah jalan-jalan, setelah olahraga pagi, biasanya saya setiap hari minum suplemen untuk biar saya selalu sehat, untuk membantu saya bisa selalu sehat. Ya, suplemen yang saya minum adalah Clover Honey dan Polenergi. Udah, hanya sebatas itu, Bu Kristeli. Untuk tadi ya, untuk cara jualannya gimana? Bu Kristeli bikin story, terus di highlight sama Bu Kristeli. Gitu. Atau di bio-nya Bu Kristeli dikasih link tentang katalog produk HD. Gitu. Jadi ada banyak cara. Bisa dari highlight, bisa dari katalog produk yang ada di link, atau bisa sekali-sekali Bu Kristeli posting di feeds tentang produk-produk HD. Gitu Bu Kristeli. Dan teman-teman yang lain gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut ya. Habis itu kita cari sumber informasi, tips, hiburan terkait dengan produk ya. Tadi yang saya bilang, ketiga, pahami manfaat produk kayak tadi. Misalnya Polenergi dan CH Clover Honey ini manfaatnya buat memperkuat imun, atau tadi Trimi, salah satu manfaatnya kan dia ngikat lemak ya, kalian berarti bisa buat diet. Nah, baru kita cari informasi, sumber informasi, tips atau hiburan terkait dengan produk. Tadi kalau saya mau kalau saya mau soft selling tentang Trimi, ya udah, Trimi kan tentang diet. Ya tinggal saya cari banyak banget informasi tentang diet yang bisa kita explore. Tadi resep makanan, diet apalagi nih teman-teman, pola tidur, apalagi cara bikin makan, cara pola makan, itu bisa banyak banget teman-teman sekalian. Tinggal di explore aja gitu. Terus tinggal bikin narasi konten, bikin kontennya, terus taruh produk di akhir. Nah, ini saya bilang ya, produknya hanya sebatas saran atau salah satu alternatif solusi. Jangan ada kalimat penawaran. Ready stop. Tertarik WA ke sini, jangan. Itu lebih baik di bio-nya teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena banyak banget orang yang ini udah soft selling-nya udah bagus, di depan informasinya udah bagus, tapi di slide akhir dia bener-bener jualan, dalam arti, ini Trimi, kalau kamu mau beli dikasih nomor WhatsApp, kalau kamu mau pesan ready terus, itu orang ilfeel biasanya, walaupun soft selling-nya udah bagus. Maka dari itu saya bilang mendingan untuk terkait informasi produk atau mau beli di mana, mendingan taruhnya di profil rekan-rekan sekalian. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita praktek ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Sehat-sehat semua. Saya undur diri ya rekan-rekan. Sampai jumpa lagi.